Anies salah prediksi, itulah kata Adi Praitno sehingga gagal mencalonkan diri. Memprediksi Nasdem, PKS dan PKB akan mengusungnya, namun demikian ternyata meninggalkannya. Pernyataan Ahmad Syahroni nggak ada yang menjamin bahwa rekomendasi Nasdem itu akhirnya ke Anies Baswedan. PKS per hari ini merevisi bahwa sebenarnya dukungan kepada Anies ya dalam bentuk duet antara Anies dan Sohibul Iman itu sudah expired dan itu sudah berakhir masa tugas politiknya. Ini kan menjadi tanda-tanda betapa memang Anies itu sejak awal salah memprediksi bahwa seakan-akan tiga partai yang mendukungnya ini cinta buta, Anies diam saja mereka akan mendukung. Nyatanya tidak. Partai-partai ini kan mencoba untuk menerima tawaran dari kubu Kim yang saya kira menawarkan begitu banyak angin surga, misalnya menjadi menteri, menjadi bagian dari koalisi di 5 tahun yang akan datang. Itulah pernyataan Adi Praitno yang mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah salah prediksi. Dianggap kalau tiga partai yakni Nasdem, PKS dan PKB adalah cinta buta atau butuh sekali kepada Anies Baswedan. Namun kenyataannya tidak. Partai-partai itu ternyata meninggalkan Anies Baswedan dan Anies Baswedan sekarang gigit jari. Aduh, nasibmu Anies. Makanya jadi orang itu jangan terlalu percaya diri banget begitu, bro. Secara normatif di atas kertas, kalau misalnya belakangan ini Anies agresif dan ngotot mencarikan partai tambahan kepada PKS, sepertinya sikap PKS melunak ya. Artinya mereka akan kembali untuk memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Cuman yang dikhawatirkan oleh publik, jangan-jangan sebenarnya sikap politik PKS yang menganggap duet aman ini expired, ini sebagai bentuk strategi sebenarnya bagi PKS, karena PKS itu di belakang panggung sudah selesai terjadi akad politik misalnya dengan kubu Kim, sehingga PKS ini ketika statement-statement ke publiknya itu tak lebih dan tak sekedar hanya satu argumen supaya kelihatan elegan meninggalkan Anies, supaya elegan tak lagi bersama Anies, dan ketika menentukan pilihan politiknya kepada kubu Kim itu tidak disalahkan secara terbuka. Itu yang saya khawatirkan. Kalau mau jujur sebenarnya Anies misalnya tinggal datang ke PKS, kemudian jadi kader PKS dan selesai. Tinggal nyari tambahan politik lain, misalnya dengan jadi kader PKS ya. Jadi ini Adi Praitno menyarankan agar Anies menjadi kader PKS, maka itu otomatis akan selesai begitu ya. PKB, misalnya dengan PDIP sudah bisa berlayar. Yang dikhawatirkan oleh publik adalah takutnya PKS itu sudah bikin komitmen politik dari kubu Kim untuk menjadi wakil Ridwan Kamil. Jadi sehebat apapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Anies Baswedan gitu ya, meyakinkan ada tambahan partai lain, ataupun misalnya mencoba untuk menjadi bagian dari PKS dengan jadi kader, tak ada jaminan bahwa Anies ini akan mampu kembali berlayar di Jakarta. Kan ini yang sebenarnya menjadi pembicaraan belakangan ini, Mbak, bahwa kalau mau jujur, Kim Plus ini sebenarnya tinggal nunggu waktu dideklarasikan. Karena di belakang panggungnya partai-partai ini sebenarnya sudah selesai membentuk kesepakatan politik dengan kubu Kim ya. Tentu tarikannya adalah bagaimana menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo Gibran di 5 tahun yang masa yang akan datang. Oleh karena itu, salah satu konsekuensinya partai-partai yang mendukung Anies ini mengubah pilihan politiknya, tak lagi mendukung Anies, tapi memberikan dukungan politiknya kepada kubu Kim. Saya kira di situ menurut saya. Jadi exit strategi door-nya sebenarnya sudah dibuka dan sudah dimasukkan oleh PKS ya, sudah dilewati oleh PKS pintu itu ya. Betul, saya kira dua hal ya. Pertama, saya melihat Anies Baswedan ini kan sejak awal terlampau confident bahwa partai-partai yang menyatakan dukungan kepada Anies, pertama itu PKB, kemudian ada PKS dan Nasdem, ini otomatis akan mengunci dan memberikan dukungan politiknya secara formal ke Anies nanti ke KPU saat mendaftar. Tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus. Tapi nyatanya nggak begitu. Kalau kita mendengar dinamika politik belakangan, PKB kan kelihatan tak lagi ngotot untuk memberikan dukungan politik kepada Anies. Betul. Justru PKB ini kan menunjukkan kemesraan dan keintimannya dengan Prabowo, dengan Gerindra, dan beberapa waktu yang lalu bertemu dengan Kaisang. Nasdem kita dengar pernyataan Ahmad Syahroni nggak ada yang menjamin bahwa rekomendasi Nasdem itu akhirnya ke Anies Baswedan. PKS per hari ini merevisi bahwa sebenarnya dukungan kepada Anies ya dalam bentuk duet antara Anies dan Sohibul Iman itu sudah expired dan itu sudah berakhir masa tugas politiknya. Ini kan menjadi tanda-tanda betapa memang Anies itu sejak awal salah memprediksi bahwa seakan-akan tiga partai yang mendukungnya ini cinta buta, Anies diam saja mereka akan mendukung. Nyatanya tidak. Hal senada mengenai Anies Baswedan yang
terlalu percaya diri ataupun salah prediksi juga disampaikan oleh Zulfan Lindan. Kalau Anies terlalu percaya diri, dipastikan ketika partai akan mengusungnya. Namun demikian prediksinya salah telak dan akhirnya meninggalkan Anies Baswedan sendirian di pojokan. Nah, dia itu merasa sudah firm betul bahwa partai-partai ini, 3 yang mengusung dia di presiden, akan tetap mengusung dia juga di Jakarta. Itu. Nah, keyakinan ini, atau orang bilang bukan keyakinan, kepedean. Kan? Ya. Terlalu pede dia merasa bahwa itu. Tadi, ya kenapa dia pede? Ya dia merasa partai-partai politik itu membutuhkan dia. Ya kan, sementara dia membutuhkan partai itu hanya sekedar untuk mendapatkan tiket. Ya. Ya kan, dia dalam pandangan Anies itu seperti itu. Ya pokoknya partai ini saya dapat tiket dari partai. Toh partai ini juga membutuhkan saya sebagai pernah menjadi capres, ya rankingnya nomor 2 kan gitu. Ya, ya. Kemudian seolah-olah tidak ada figur, dia mantan gubernur dengan elektabilitas yang tinggi. Ya. Nah, sehingga dia tidak melakukan apa-apa, cukup dia yakin, dia percaya bahwa partai-partai PKS, Nasdem dan PKB akan mengusung dia. Ini kan terlepas dari persoalan kita katakan ada kepentingan politik partai. Ya, itu sudah pasti. Sebenarnya kan harus diperhitungkan sejak awal. Ya. Gitu, bahwa partai politik ini kepingin semut juga. Ya, di dalam mereka membangun harapan-harapan politiknya ke depan. Kenapa mesti bergantung sama Anies? Gara-gara Anies kita ini terhambat. Pengusungan Anies Baswedan batal dilakukan oleh PKS, membuat Anies Baswedan gugur alias batal maju di Pilgub Jakarta. PKS telah memutuskan ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju alias KIM. Kita dengarkan pernyataan PKS ya. Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki Opsi ijtihad lain. untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. KIM. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Karena hingga detik ini kami masih hanya mengantongi SK rekomendasi dari PKS. PKS walaupun partai pemenang di Jakarta, kita memiliki 18 kursi, masih kurang 4 kursi. Tentu sebagai partai politik, ketika kita belum memenuhi kursi tadi ya, kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji opsi alternatif ketika opsi yang pertama ini tidak berjalan. Demikian.